Bagiannya ketika membaca, kita akan mulai insya Allah ya. Oke, saya izin dulu. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kita mulai. Ya nisa. Oke, ya. Di sini teman-teman perhatikan baik-baik ya. Huruf ini namanya huruf ya. Ya-nya berharokat fathah tegak. Maka itu nama hukumnya mad tabi'i atau mad asli. Dibaca kadar panjangnya 2 harokat. Jadi nggak dibaca ya nisa, tapi ya nisa. Nah yang ini 2 ketuk dulu, 2 harokat dulu, 2 hitungan. Ya nisa, ya nisa gitu. Oke. Huruf berikutnya ini huruf nun. Nama aslinya nunnya harokatnya baris bawah, namanya kasroh. Nah di sini kasrohnya tidak kasroh tegak. Kalau kasroh tegak 2 harokat sama kayak tadi fathah tegak. Tapi karena di sini kasrohnya biasa, lalu setelahnya nggak ada huruf ya sukun, maka di sini cukup dibaca 1 harokat. Ya ni. Nah gitu, jangan sampai ya ni. Nah ya ni. Nah, cukup 1 harokat aja. Ya nisa, ini huruf sin ya. Ini huruf sin dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Sebagaimana kita bilang sapi, sebagaimana kita bilang susu, sisir, ya. Lanjut lagi, sinnya berharokat fathah, sa dibaca ketemu alif, 2 harokat jadinya, namanya mad tabi'i. Tapi karena mad tabi'inya ketemu sama hamzah pada 1 kalimat yaitu nisa'a, itu 1 kalimat. Maka menghasilkan ada alis. Atau ada yang bilang ombak, pedang, silakan. Ada tanda ini namanya tanda mad. Dia dibaca bukan cuma 2 harokat, asalnya 2 harokat mad tabi'i. Tapi karena ketemu sama hamzah setelahnya pada 1 kalimat yang sama, maka dia harus dibaca 4 atau 5. Ya, nama hukum tajwidnya apa? Mad wajib mutasil. Simpelnya kalau gak pengen pusing dengan teori, setiap ada tanda alis yang setelahnya tidak ada tasydid, setelahnya persis ya, setelah alisnya persis itu nggak ada tasydid, maka dibaca 4 atau 5. Gitu aja. Ya nisa. Tuh, yang ini 2, yang ini 1, yang ini 5. Oke? Ya nisa. Nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini huruf hamzah. Hamzah dibaca sebagaimana kita melafalkan a i u ya. Fathah harokatnya dibaca a. A-nya langsung masuk ke huruf nun karena di sini ada bentuk seperti alif lam, setelahnya ada tasydid namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Kalau ada alif lam di huruf lamnya atau di setelah lamnya ada tasydid, maka alif lamnya nggak perlu dianggap ada. Namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsi. Jadi seolah dari a ini ya langsung masuk ke huruf nun aja ya. Ya nisaan. Jadi alif lamnya tuh dianggap nggak ada. Ya, oke, paham sampai sini? Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Sekarang, nah di sini perhatikan abang kakak, ayah anda sekalian. Ini namanya huruf nun. Afwan ya, aduh, batuk. Di sini ada huruf nun. Nun ada tasydidnya. Nun bertasydid itu punya sifat namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, wajibul gunnah, tajibul gunnah, gunnah asliyah, gunnah akmal, silahkan. Ya, kita bahas nama basicnya adalah gunnah. Ya. Nah, nun tasydid, kesalahan ketika kita melafalkan nun tasydid, nih, perhatikan ya. Nah, ada di halaman 60 di buku saya. Nun tasydid itu punya sifat namanya gunnah. Gunnah artinya dengung. Artinya dengung itu suara kita masuk ke rongga hidung, suara kita sengau, suara kita ngirung. Kalau dia dengung, maka harus ditahan 2 harokat ketika melafalkan konsonan an-nya, ya. Ditahan 2 harokat ya, contoh an, baru masuk ke vokal harokatnya. Misalnya kalau harokatnya fathah berarti dibacanya gini, an. Nah, kalau i berarti ni. Contoh di sini kita baca
anna, afwan, inni, unnu, gitu. Jadi an-nya ditahan dulu. Kesalahannya apa? Nun tasydid itu ya sering kali terjadi. Ini kesalahannya sering kali terjadi, tergesa-gesa dalam pelafalannya. Contoh dalam ayatnya, kalimatnya gimana? Contoh, fa inni, tuh, an-nya baru satu harokat, baru satu kali ketuk. Fa inni, ya, oke. Bentar, ya teman-teman ya. Jadi nggak cukup dibacaannya segitu doang. Fa inni, nggak, tapi fa inni, faham? Begitupun di kalimat ini contoh, nggak kita baca anni. Nah itu an-nya terburu-buru, gunahnya tidak tertunaikan dengan maksimal. Harusnya an, tuh, dua an dulu, dua ketuk baru ni, ya. Nah itu yang disebut dengan gunah nun tasydid. Maka ketika kita praktekkan dalam bacaan, jangan sampai dibaca ya nisa an-nabi, tapi ya nisa anna. Paham sampai sini? Yang sudah mulai paham pelan-pelan, tenang, jangan cepat-cepat. Boleh komen paham dulu di kolom komentar, silahkan. Step by step, sedikit-sedikit, dinikmati pembelajarannya, difahami secara seksama. Paham ya? Paham. Oke. Kalau paham, sebelum saya lanjut, saya pastikan dulu paham. Bunda, abang, kakak, contoh di kalimat ini. Ya. Kalau bacaan saya, kalau misalnya pilih mana bacaan nun tasydid yang lebih tepat. Yang A atau yang B. Oke. Contoh yang A. Wa yumannihim. Contoh yang B. Wa yumannihim. Yang betul yang A atau yang B? Silahkan dijawab. Yang A ya. Sepakat ya? Nah, jadi diupayakan kalau teman-teman mendapati ada nun tasydid, tahan dulu dua harokat, jangan tergesa-gesa. Paham sampai sini insyaallah? Jelas sampai sini insyaallah ya? Oke, lanjut lagi. Ya. Sip, ya. Ya nisa anna, ya, baru masuk ke harokat fathahnya. Nah, vokal A-nya jelas. Huruf berikutnya ini huruf ba, jangan ketukar ba dan nun, beda titik doang. Ya, titik atas nun, titik bawah ba. Nabi, kasrohnya jelaskan nabi, jangan nabi. Nah, di sini saya izin tandai lagi dengan ini ya sekarang ya. Oke. Huruf yang saya tandai dengan warna hijau ini namanya huruf ya. Sama kayak tadi di awal, ini juga huruf ya, cuma beda bentuk. Ini kalau misalnya di awal kalimat bentuk ya-nya begini. Kalau di ujung bentuk ya-nya ada kayak ekornya begini. Ini huruf ya. Ya. Ya-nya dalam keadaan bertasydid, harokatnya kasroh. Kesalahan ya yang sering kali terjadi, maaf kita ganti warna pakai warna kuning ya biar gak nyaru sama huruf nunnya. Oke, nah, ini huruf ya, dia bertasydid, harokatnya kasroh. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkannya tasydid adalah yang harus kita perhatikan. Nih ya, dibuka di buku saya halaman ke-44. Ya, ketika bertasydid, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi di poin 1, tidak dibaca dengan naber atau istilah lainnya nabroh. Apa itu naber? Naber itu artinya penekanan yang lebih ekstra kuat pada huruf ya bertasydid sehingga suara bacaannya terdengar lebih tinggi dibanding sekitarnya. Nah, contohnya gini, di kalimat ini saja. Kalau ya bertasydid kita baca tanpa naber, bunyinya seperti ini. Asyiyatan. Kalau kita baca naber, bunyinya seperti ini. Asyiyatan. Ya, beda nggak kira-kira? Yang tanpa naber, asyiyatan. Yang pakai naber, yang pakai tekanan lebih kuat, asyiyatan. Beda. Nah, ini juga naber kalau teman-teman ya tasydid di beberapa kondisi tidak dibaca naber, bisa jadi teman-teman bisa jadi salah besar. Kenapa? Bunyiannya seolah tidak ada tasydid,
bunyi huruf sebelumnya kalau dia kasroh, ya, itu jadi kayak kepanjangan, jadi kayak mad. Asyiyah, tuh jadi kayak 2 harokat shinnya, shi. Padahal dari shi 1 harokat doang dia. Langsung masuk ke huruf ya tasydid. Ya, asyiyatan. Nah, harusnya begitu. Jangan sampai dibaca asyiyatan. Ya. Contoh di sini. Di sini juga sama. Berarti dibacanya bukan tahiyatuhum tapi tahiyatuhum. Ditekan. Lebih kuat dia. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Ya, di bacaan ini saja teman-teman. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Ya tasydidnya. Boleh nanti teman-teman bantu respon dan jawab di kolom komentar. Contoh pelafalan A atau contoh pelafalan B. Yang A, illiyina. Yang B, illiyina. Kira-kira mana bacaan ya tasydid yang lebih tepat? Yang B ya. Sip. Itu salah satu kesalahannya tasydid. Berikutnya, ya tasydid juga ya. Jangan sampai teman-teman dibaca ya. Kesalahannya apa? Poin 2. Karena terlalu ditekan ya tasydidnya, teman-teman udah tahu naber nih tadi. Harus ditekan. Tapi jangan sampai ditekannya membuat apa penekanan nabernya ya. Nah, perhatikan. Nabernya tapi membuat suara terputus atau bahkan berubah. Nah, ini ada komen apa nih? Bentar, ini dari Teh Rizky nih. Ini salah satu penonton kita udah lama nih ya. Masya Allah, jernih banget Ustadz, tampilannya bikin nyaman belajar. Siapa yang support ini? Dari teman-teman. Teman-teman kemarin ada yang ngasih THR ke saya, jujur. Ya, pada ngumpulin. THR teman-teman, izin. Saya nggak pakai untuk kebutuhan saya pribadi. Walaupun teman-teman tidak mengangkatkan untuk sesuatu. Tapi kita pakai untuk ini. Kita pakai untuk ini. Biar teman-teman lebih nyaman dalam belajar. Biar apa? Biar jadi pahala jariah buat teman-teman. Saya tidak pakai untuk kebutuhan pribadi saya. Apa yang teman-teman sudah support, walaupun teman-teman tidak mengangkatkan untuk apapun itu, mau saya pakai pribadi juga boleh, saya nggak pakai buat pribadi. Biar teman-teman nyaman dalam belajar. Ya, oke, lanjut lagi. Terima kasih atas supportnya. Oke, jadi lanjutkan lagi ya. Jadi jangan sampai nabar ini karena terlalu ditekan itu membuat suaranya terputus. Contoh Bunda, perhatikan ya, karena terlalu dinabar ya, bunyinya putus. Min ajyi syai'in, min ajyi syai'in. Ya-nya terlalu nabar, bagus, tapi kalau sampai ya-nya putus nggak boleh. Karena ya punya sifat rokhawah, teman-teman. Ya, nih, ya di ya tuh, teman-teman sekalian perhatikan. Nah, ya, sifat dari huruf ya dari segi suara, poin 2 namanya rokhawah. Rokhawah artinya mengalir suara. Gitu. Ya, oke teman-teman. Jadi jangan sampai tidak dinabar sama sekali, jangan sampai nabarnya juga berlebihan. Ya, oke. Sampai sini paham nggak teman-teman? Kalau sudah mulai paham, ya, coba boleh komen paham di kolom komentar. Ya, gitu. Jadi kita belajar pelan-pelan, insya Allah saya temenin. Ya, kita maksimalkan prosesnya. Teman-teman tinggal bantu tap-tap layar, ajakin teman-teman yang lain. Saya berusaha menampilkan penyampaian visual, audio yang maksimal dari apa yang kita mampu. Atas support teman-teman juga. Oke ya, jelas ya. Sip, lanjut. Nah sekarang misalnya di kalimat ini, ya, mana ya tasydid yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Nah, 2 pilihan dulu. Yang A, al-bayyinatu. Yang B, al-bayyinatu. Nah, kira-kira yang lebih tepat yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Yang B ya. Kalau yang A itu dia lempeng, dia nggak ada nabernya. Contoh, perhatikan. Ya. Nih, ya. Al-bayyinatu. Tuh, lempeng ya? Al-bayyinatu. Kalau yang B, al-bayyinatu. Harus naber. Oke. Sip, lanjut ya. Contoh yang kedua ya.
Bukan contoh atau kuis yang kedua, soal yang kedua. Mana yang lebih tepat? A atau B? Yang A. Qayyimatun. Yang B. Qayyimatun. Nah, kalau yang ini kira-kira ya tasydid yang lebih tepat yang mana? Yang A atau yang B? Yang A. Qayyimatun. Yang B. Qayyimatun. Sip. Ya, jawaban dominan di kolom komentar menjawab B. Yang A kenapa salah, Bunda? Kan udah ditekan juga tuh yang A. Qayyimatun. Tuh ya-nya ya tasydid yang A kan juga ditekan. Kenapa gak dipilih? Karena terputus ya. Terputus bunyi ya-nya, terlalu neken. Ya, di numbernya akhirnya bikin putus, nggak boleh. Ya, sekarang kita praktekkan kembali ke dalam ayat. Nah, gitu aja pelan-pelan. Sekarang berarti ya tasydid yang ini mana bacaan yang tepat? Oke? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A, an-nabiyyi. B, an-nabiyyi. Yang C, an-nabiyyi. Mana tuh? Yang A, yang B, yang C? Yang C. Betul yang jawab C, betul yang jawab A, tetot yang jawab B, tetot yang jawab C. Oke. Kenapa yang A salah? Kalau yang A salah, dia dibaca numbernya berlebihan sehingga bunyi tasydidnya putus. An-nabiyyi. Nah, nggak boleh. Yang kedua yang B, ya contoh pelafalan B salah juga karena ya-nya dibaca lempeng, nggak pakai number. An-nabiyyi. Dah, lempeng. Yang C lebih tepat, dia dibaca number tapi nggak putus, ya. An-nabiyyi, suaranya masih tetap ngalir. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita penggal-penggal aja bacanya ya. Lastunna. Ini huruf lam. Simpelnya lam dibaca la saja. Harokat fathah ya, jadi la, tidak li, tidak lu. Ya, lanjut lagi. Nah, ini huruf sin. Sin ketika ini ada tanda petik, ini tanda sukun namanya, atau sering kita sebut dengan tanda mati. Kalau ada huruf yang dalam keadaan mati, maka dia nggak dibaca dengan ujung akhiran a, i, u, Bunda, abang kakak. Tapi dia dibaca dengan bunyi konsonannya. Berarti kan asalnya sin. Nah, dia dibaca tidak sin tapi es. Berarti dibacanya la, di sini ditambah es. Jadinya apa? Las. Gitu aja. Belajar pelan-pelan. Cuman ketika teman-teman melafalkan sin sukun, ada yang harus diperhatikan. Kadang-kadang bunyi las ini, bunyi esnya ada yang keliru. Apa? Oke, pelan-pelan ya. Sip. Nah, kita buka di buku saya, kita breakdown satu-satu. Sin ketika sukun ada di buku saya di halaman 79 abang kakak ya, yang sudah punya buku dibuka aja. Sin sukun, kesalahan yang sering kali terjadi apa? Nih poin 1, desisan, nafas dan suaranya terputus. Contohnya begini. Bunyi sinnya dibaca begini. Wa asrartu. Jadi bunyi as yang ini dengan ro tidak boleh ada jeda hening. Wa asrartu, tapi harus ngalir. Desisannya, suaranya, ya, nafasnya harus ngalir. Wa asrartu. Jadi tidak boleh putus. Kenapa? Nah, harus ada pertanyaan kenapa? Karena jawabannya karena sin punya sifat. Ya. Sin punya sifat. Nah, sifat yang mengalir dari huruf sin itu ada di poin 1, 2, dan 6. Mengalir nafas, mengalir suara, plus dengan sofir berdesis. Paham? Bisa diikuti? Makanya nggak boleh putus dia. Ya. Lanjut lagi, kesalahan sin sukun. Apa aja? Yang kedua, dilafalkan berubah menjadi huruf tha. Nah, ada juga yang melafalkan sin jadi tha. Ada. Contoh, misalnya, nah ini ya yang pendek aja. Contoh
ya, yang harusnya kita baca miskun, kita baca jadi miskun. Miskun. Nah, jangan. Beda makhraj. Kalau sinnya udah kayak S aja. Lidahnya nggak keluar. Nggak. Mis. 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 Gitu ya. Oke. Sip. Lanjut lagi. Sin sukun apa lagi kesalahannya? Nah, ya. Nih, poin 3. Pastikan huruf sin dilafalkan dalam keadaan tipis. Khususnya apa? Khususnya ketika huruf sin itu seringkali dibaca kurang tipis ketika didahului oleh huruf berharokat fathah. Contohnya gimana Bang? Contohnya begini. Semoga dengan pembaruan yang kita pakai ini teman-teman bisa lebih jelas dalam melihat pelafalannya. Ini disupport siapa? Teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang nge-give kepada saya kemarin ngasih THR, saya nggak pakai buat kebutuhan pribadi Bunda, saya kumpulin buat ini semua, buat Bunda lagi. Perhatikan, jadi nggak dibaca latus alunna, harusnya latus alunna. Perhatikan sin sukun. Bedakan sin sukun yang dia tipisnya kurang maksimal. Sin itu kan huruf tipis. Perhatikan sinnya, jangan dibaca gini. Latus a. Tapi latus a. Latus a. Paham? Jadi ketika sin sukunnya didahului dhamma, ya, pastikan mulut kita jangan ngikut monyong. Latus. Tapi latus alunna. Ya, kenapa harus ditarik? Karena kan ketika kita melafalkan huruf tipis, gak dibaca gini kan? So, si, su, so. Gak gini, kok tapi gini. Sa, si. Makanya ketika tadi di sini bukan latus, tapi latus a. Paham? Lanjut lagi. Jadi pastikan dia tipis. Nah, itulah 3 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan sin sukun. Oke? Jelas sampai sini ya? Sekarang kita balik lagi ke sini deh. Nih, sekarang ke kalimat ini. Sin sukun. Mana bacaan sin sukun yang tepat? Oke? Yang A, yang B, atau yang C? Siap kuis? Siap kuis? Ya, siap kuis? Oke, yang betul yang mana? 1, 2, atau maaf, A, B, atau C? Yang A. Lastunna. B. Lastunna. C. Lastunna. Yang mana? A, B, atau C? C. Tuh, pada pinter. Masya Allah. Keren. Alhamdulillah. Ya. Lanjut ya. Masya Allah. Lanjut sekarang ke huruf ta. Ya. Ta ketika berharokat dhammah. Ta itu bentuknya kayak mangkok, titik 2 di atas. Kalau titik 2 di bawah itu huruf ya. Jangan ketukar nih ta dan huruf ya. Ya. Ta di atasnya ada simbol angka 9, ini namanya harokat dhammah. Setiap huruf berharokat dhammah harus dibaca monyong ya. Monyong gimana? Gini. Banyak orang melafalkan dhammah, vokal U itu begini. Lastun. Nah, lastun ini sedang tidak menyempurnakan harokat dhammah. Harusnya lastun, pastikan monyong. Kenapa? Karena huruf berharokat dhammah dibaca monyong. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah vokal U tak akan pernah mendapati kesempurnaannya illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan mulut. Jadi jangan malas monyong. Jangan malas muncung, manyun. Ya. Oke, last two. Sekarang saya izin bahas taknya. Taknya berharokat. Oke, yang sudah punya buku saya izin bahas. Nah, ini ya. 2 kesalahan di huruf tak berharokat. Ada di halaman 74 di buku saya. Tak berharokat, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi, poin 1 Bunda, dilafalkan berlebihan dalam percikan nafasnya. Contoh dulu, biar kebayang sama Bunda. Misalnya ini ya. Nah, huruf ta di sini nggak boleh dibaca gini. Jannatu. Tu. Bang, emang nggak boleh? Bukankah huruf ta itu punya sifat? Nah,
Misalnya gitu ya teman-teman. Bukankah huruf ta itu punya sifat? Salah satu sifat dari huruf ta bang, itu di poin 1 namanya hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Iya, tapi untuk huruf ta cukup percikan aja. Terpercik nafas. Bukan sampai mengalir nafas becek berlebihan. Ya, percikan aja, terpercik aja. Jadi dilafalkan itu, ya contoh mana tadi ini ya, maaf ya. Nah, ini ya. Nah, maka ketika dilafalkan, itu nggak sampai jannatu. Enggak. Ya, normal aja. Jannatu. Jannatu. Jadi, ketika berharokat itu, yang lebih munculnya itu namanya sifat syiddah, tertahan suara. Jadi sifat terpercik nafasnya lebih lemah, makanya nggak terlalu yang kerasa jannatu. Ya, jangan takalluf, muka malan min ghairi ma takallufi, jangan berlebihan. Ya, oke, paham sampai sini? Itu huruf ta, kesalahannya yang pertama dan yang kedua. Bunda, kesalahan kedua abang kakak dari huruf ta adalah dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ini deh, pakai yang ini aja nih. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta, ujung lidahnya masih begini kalau melafalkan? Ini biasanya dilafalkan tanpa sadar. Gimana? Ta, ti, tu. Siapa yang masih melafalkan ta seperti itu? Ta, ti, tu. Kalau ada boleh komen saya. Ta, ti, tu. Jadi si ujung lidahnya nongol. Ujung lidahnya melet, ngelel. Ya, itu sering dilafalkan itu, tapi nggak sadar. Nggak sadar, gitu melafalkannya. Ta, ti, tu. Lah, terus harusnya gimana? Harusnya seperti ini. Setiap huruf hijaiyah punya tempat keluar, abang kakak. Dalam istilah tajwid namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf ta? Tempat keluar huruf ta itu dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Nah, ujung lidah itu dalam istilah tajwid namanya torful lisan. Bunda nggak perlu hafalkan istilah-istilahnya, nggak apa-apa. Yang penting konsep baca betul. Fahami konsep. Gimana bang maksudnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas itu seperti apa? Seperti ini. Di buku kita sudah disiapkan gambar juga. Tuh, lihat titik berwarna hitam. Jadi ujung lidah kita gak nongol. Masih berada di dalam area mulut. Pangkal gigi seri atas itu gusi, tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya. Oke. Sehingga kalau teman-teman sudah punya buku, kita perlihatkan nanti video animasinya. Huruf ta itu berarti dilafalkan seperti apa? Nih. Di buku kita itu bukan cuma buku teks aja, tapi buku full dengan video dan animasi. Nah, ya, perhatikan Bunda. Nih. Ya, huruf ta nih. Nah, jadi nempelnya ke situ. Nah, tuh, nempelnya ke situ Bunda. Ta, gitu ya. Oke. Lagi. Ta, ya. Nampak depannya begini. Ta. 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 Paham? Jelas? Ya. Jelas teman-teman? Masya Allah ya. Pelan-pelan. Jadi nggak gini kan? Nggak gini. Ya, balik lagi deh. Maaf. Balik lagi ke sini. Ya. Bismillah. Pelan-pelan aja. Dinikmati belajarnya. Ya. Jadi bukan dibaca begini. Ta, ti, tu. Tapi, ta, ti, tu. Oke. Sip. Alhamdulillah. Jadi dua kesalahan ini ketika melafalkan huruf ta, jangan sampai teman-teman lafalkan. Yang pertama, percikan nafasnya berlebihan. Yang kedua, ujung lidahnya nongol melet keluar mulut menjulur. Ya, oke. Nah, lanjut lagi. Kalau kita ompong gimana? Lafalkan sesuai kemampuan. Ya. Maka di kalimat ini tadi, ya. Mana bacaan yang tepat? Huruf ta-nya. Yang betul yang A, yang B, atau yang C. Kita kuis. Ya, tar dulu sampai sini teman-teman boleh komen dulu, faham atau tidak? Dua kesalahan huruf ta tadi. Boleh komen, kalau faham boleh komen faham, ya. Kalau faham boleh komen faham.
Paham ya? Paham ya? Oke, baik. Di kalimat ini mana huruf T yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A, latus alunna. B, latus alunna. C, latus alunna. Yang A, yang B, atau yang C, teman-teman? Yang betul. Yang C ya? Oke, keren. Yang A salah, kenapa yang A? Karena lidahnya menjulur ya tadi ya, lidahnya. Yang C, yang A. Latus gitu ya. Latus. Nah, itu bukan makhraj kita. Yang kedua salah, kenapa? Karena berlebihan percikan nafasnya. Latus. 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 Nah, enggak ya, harusnya cukup latus alunna. Ya. Nah, jadi teman-teman diharapkan belajar pelan-pelan mengenal huruf seperti ini. Inilah metode yang kita coba tawarkan ke teman-teman ketika belajar apa? Teman-teman kenal dengan huruf, teman-teman belajarnya sabar, teman-teman belajarnya tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Oke, semoga teman-teman ngerasa, oh seru ya. Sip. Berarti di sini ketika dibaca jangan sampai seperti ini. Lastunna ataupun lastunna, tapi cukup lastunna ya. Oke, pelan-pelan. Bagi teman-teman yang ngerasa belajar ngaji ternyata seru ya, pengen setiap hari belajar ya, pengen gak cuma Ramadan doang. Nah, diklik dulu tombol ikuti di sini, ada tombol ikuti di sini warna merah, diklik sampai hilang ya. Di follow dulu akunnya biar kita bisa ketemu setiap hari, gak cuma Ramadan. Kita di TikTok, kalau ada teman-temannya baru pertama kali gabung, kita sudah 4 tahun di TikTok. Ada yang mungkin baru pertama kali gabung di akun ini, salam kenal. Ya, teman-teman sekalian. Ya. Ya, lanjut. Ya. Lastunna. Ya. Oke, nun tasydid sudah kita bahas, jangan lupa ditahan, jangan tergesa-gesa. Jangan dibaca lastunna, tapi lastunna. Ya, oke. Lanjut lagi. Ka, kaf dilafalkan sama nih sebenarnya kesalahannya. Ya. Nih kita bahas sedikit deh. Kaf itu kesalahannya teman-teman, ya, seringkali dibaca karena tahu, oh ini dia punya sifat hams. Akhirnya dilafalkan hamsnya kayak tak berlebihan. Ta, ka. Mukammalan min ghairi matakallufi, mukammalan min ghairi matakallufi, nggak boleh berlebihan ya gitu. Jadi kaf juga dia punya percikan nafas bunda, tapi sama, jangan lebay dalam arti berlebihan. Ka biasa aja, ka ta nggak sampai ka ta ya gitu. Oke, jadi cukup dibaca ka ya, tidak berlebihan ya gitu. Kita sering dikoreksi sama guru kita, nggak gitu, baca Quran tuh nggak berlebihan, nggak begitu gitu. Kafnya berharokat fathah, dibaca dengan vokal A, dibaca tipis ka ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Ya. Kalau dia huruf tipis, jangan dibaca ko, tapi ka, bukan ko, tapi ka. Ya, lanjut. Di sini huruf apa, teman-teman? Nih. Nah, kaf udah ya. Sekarang yang warna kuning, ini huruf apa? Coba boleh komen dulu nih, yang warna kuning ini huruf apa? Nah, ya, ayo. Setelah huruf kaf, yang warna kuning ini huruf apa? Ya, luar biasa. Lihat di kolom komentar. Yang jawab alif, maaf, salah. Bukan alif. Ayo, alif dari mana itu? Ayo. Yang jawab lam juga salah. Nah, kan berarti kita belum kenal sama huruf yang kita baca. Ini huruf hamzah, bukan alif. Ini huruf hamzah. Alif itu tidak mungkin punya harokat bunda. Bang,
Bukankah hamzah itu bentuknya ada kayak kepala ainnya di atas? Ini hamzah ya, cetakan Madinah, ini hamzah cetakan Indonesia. Ya, alif itu tidak punya harokat, Bunda. Ya, alif itu tidak memiliki harokat. Contoh nih, ya perhatikan perbandingannya. Ini yang saya tandain, ini hamzah. Ini alif. Alif di atasnya, di bawahnya gak punya harokat. Ini ada harokatnya. Ini harokat punya huruf mim. Nah, karena fungsi alif itu, Bunda, tidak untuk dibaca sendirian. Fungsi alif itu untuk memperpanjang durasi baca dari huruf sebelum alif yang harokatnya fathah. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini apa? Kalau saya tanya ini huruf apa ini? Jangan lagi ada yang bilang alif. Kecuali dia tidak berharokat. Nah, baru dia alif. Fungsinya untuk memperpanjang huruf berharokat fathah sebelum alif. Ya, oke. Maka di sini KA. Yang sering kita baca AIU ketika baca Quran, AIU itu bukan alif, namanya hamzah. Ya, oke. Lanjut ya, pelan-pelan. Jadi dibacanya KAH, KA gitu ya, bukan KH, bukan, tapi KA. Ini hamzah. Ya. Oke, nah Bunda, yang ini saya izin pakai warna merah deh, biar seru warna-warni ya. Bunda, ini huruf apa Bang Kakak? Ini namanya huruf H. H itu punya kesalahan besar ketika dia dilafalkan dalam kondisi berharokat. Apa kesalahannya? Oke, kita bahas pakai buku saya. Yang sudah punya kitab saya, buku saya, boleh dibuka halaman 14. Langsung belajarnya per kondisi huruf. H kecil berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi apa? Nah, nih kita lihat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan H kecil berharokat, di poin 1 dan 2 ini langsung kita bahas. Kesalahannya dua-duanya tertukar. Tuh, tertukar huruf. Kalau kesalahannya sudah tertukar huruf, jangan disepelekan. Jangan ditunda untuk dilatih. Kenapa? Karena tertukar huruf kesalahannya besar. Bisa merubah makna dalam ayat. Kenapa? Karena merubah struktur kata. Contoh, dalam bahasa Indonesia saja ada kami dan kamu. Kami, i. Kalau tertukar i-nya jadi u, jadinya kamu. Beda makna nanti. Ketukar huruf. Nah, jadi jangan sampai nggak apa-apa lah. Ketukar juga kan mirip bunyinya. Mirip itu tidak sama. Kalau sama berarti bukan mirip, tapi sama. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini jangan ketukar H-nya jadi H atau Kho. Caranya gimana? Ketahui di mana makhraj huruf H. Jangan malas kenalan. H dan setiap huruf hijaiyah punya tempat keluar. Nanti dia juga punya sifat. Tuh. Ya. Nah, harus mau belajar. Gak perlu dihafalkan istilah, tapi fahami konsep. Makhraj jadi H kecil itu dilafalkan dari tenggorokan tengah. Ya, kalau dia tepat dilafalkan dari tengah tenggorokan, dia akan mengalir nafas dengan karakter lembut berbisik. Di mana itu? Di sini. Ini gambarnya. Nih, yang warna putih. Ini tengah tenggorokan yang dimaksud. Disinilah huruf H kecil keluar. H, hi, hu. Tapi masih banyak di antara kita melafalkan H kecil itu tetot, tidak dari sini. Di mana? Dia melafalkan, perhatikan. Nih. Perhatikan ya. Nah, dia melafalkan terlalu ke bawah. Harusnya kan di sini. Tuh, ya. Tapi dia melafalkan terlalu ke bawah, tuh. Ya. Terlalu ke bawah, Bunda, Abang, Kakak sekalian. Nah, terlalu ke bawah. Harusnya di sini H. Nah, kalau terlalu ke bawah ini jadi huruf apa? Jadi huruf H besar. H besar. H. Tuh, jadi gitu, jadi ngebas, jadi berat. H, hi, hu. Harusnya di sini. H, hi, hu. Paham? Jelas? Bisa dinikmati nggak pembelajarannya? Kalau dia dilafalkan terlalu ke atas di sini, ya. Nah, saya coba perlihatkan. Nah, lihat. Kalau dia dilafalkan terlalu ke atas ke sini, Bunda. Nah, terlalu keluar nih, terlalu ke atas. Ya, harusnya di sini. Dia dilafalkan terlalu keluar. Tuh, terlalu keluar. Jadinya huruf kho. Kha,
khi, hu. Jadi pastikan jangan di bawah, nanti jadi ha, hi, hu. Jangan terlalu ke atas, ha, hi, hu, tapi di tengah, ha, hi, hu. Ya, oke. Nah, kalau nampak ininya, ya nampak visual langsungnya nih. H kecil itu deket sini nih. H besar di sini. H, kok di sini, di paling luar. H, ya. Nah, jadi di sini, jangan di sini, jangan di sini. Paham? Jelas? Nah, sekarang contoh di kalimat ini aja, atau ini deh, ya. Jangan dibaca bihijaratin, jangan dibaca bihijaratin, tapi kita baca bihijaratin. Cek sebentar ya. Yang belum paham ikuti live kita secara rutin ya, karena nggak ada yang instan. Oke, ya. Nah, ya, ada yang paham, ada yang belum paham, nggak apa-apa, beda-beda ya. Yang belum paham ikuti secara rutin, yang belum paham tetap belajar. Gitu, karena kita di sini tidak menjanjikan hasil. Hasil itu haknya Allah. Teman-teman bisa bukan karena metodenya bagus, semata-mata metodenya bagus, yang menyampaikan oke. Semuanya atas izin Allah. Ya, yang belum paham nggak apa-apa. Oke, jelas Ustadz, hanya praktek pengucapan masih belum bisa. Ya, itu tinggal latihan pelan-pelan, teman-teman. Saya selalu ingatkan, belajar itu nggak ada yang instan, Bunda. Kecuali bahasa marketing, biar menarik gitu ya. Bahasa marketing tuh biar menarik kan. Nah, kalau saya apa adanya, belajar Quran itu insya Allah mudah bagi orang-orang yang dia mau melalui prosesnya. Ya, saya melafalkan huruf dod perlu waktu 2 tahun, sampai akhirnya guru saya bilang ketika saya simak bolak-balik ya, saya bacakan di hadapan guru, perlu waktu 2 tahun. Bukan berarti harus lama, tapi semua ada prosesnya. Gitu. Jadi saya gak akan mengumbar-ngumbar manis di awal, enggak. Ya, gitu. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini ya? Oke. Nah, jadi pastikan di tengah tenggorokan, bihi, jangan di pangkal, bihi, jangan di ujung, bihi. Nanti hurufnya berbeda. Oke, jelas? Bihijaratin. Ya, oke. Paham sampai sini nggak? Bedanya apa bedanya ha dan kha? Ya, contoh. Kita langsung praktek ya. Di sini ya, mana bacaan ha yang paling tepat? Atau langsung ke dalam ayat aja? Kita langsung ke dalam ayat aja. Ya, nah mana tadi ayatnya? Ini ya. Nah, maka mana hak kecil yang lebih tepat di sini? Tadi sudah kita bunyikan, kita contohkan, kita perdengarkan bunyi haknya yang mana, gak boleh seperti apa, bagaimana caranya, tinggal dilatih berulang-ulang, jangan bosan. Sekarang kita cek kepekaan teman-teman. Di antara bacaan A, B, C, mana hak kecil yang lebih tepat? Yang A, ka-ahadin, yang B, ka-ahadin, yang C, ka-ahadin. Yang A, ka-ahadin, yang B, ka-ahadin, yang C, ka-ahadin. Yang A. Yang A, teman-teman sekalian. Ya, kalau yang B itu tadi H besar, ka-aha,
Kalau yang C itu kho, ka'akha. Ya, oke, sok pelan-pelan. Lanjut. Di sini ada huruf dal. Ya. Nah, dal dilafalkan sama kayak huruf ta tadi. Di sini. Insya Allah mudah. Ya, da. Yang teman-teman harus perhatikan itu adalah apa? Oke, kita izin bahas deh. Dalnya berharokat ya. Nah, nih, kita bahas huruf dal berharokat. Ya. Nah, dal ketika berharokat ada di halaman 70 di buku. Kesalahan yang sering kali terjadi. Poin 1, dilafalkan betul-betul serupa dengan huruf D alfabet. Sebenarnya belum tentu salah sih. Cuman biasanya D alfabet kita dengan makhraj huruf dal itu beda. D kita itu dilafalkan bukan kayak makhraj dal. Makanya jangan sampai betul-betul diserupakan dulu dengan huruf D sehari-hari kita dulu. Nah, makanya kalau teman-teman baca Latin cuman bertumpu pada Al-Quran Latin, bagus tapi tidak selamanya begitu, harus belajar. Jangan jadi malas ada fitur teh. Ada fitur Latin gak pernah baca Arabnya, jangan gitu konsepnya. Latin itu bukan dibuat agar teman-teman jadi pemalas, bukan. Ya, gitu, oke. Nah, jadi huruf dal itu kenapa nggak boleh betul-betul dilafalkan seperti huruf D? Khawatir deh kita memang nggak sama kayak makhraj dal. Makhraj dal itu ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas sama kayak huruf ta begini. Nah, banyak di antara kita melafalkan dal itu nggak begini, tapi kayak huruf D. Kalau huruf D itu nempelnya biasanya nggak ke sini bunda, bukan ke sini kalau huruf D. Coba aja bunda lafalkan, dominan itu ke sini, ke langit-langit di atas. Ujung lidahnya ke sini. Da, dadu. Makanya sebenarnya kalau kita melafalkan D-nya ujung lidah D alfabet ke sini, bunyi huruf dal dan D itu beda. Antara du ini dal, du dengan du, da dengan dada. Dada dengan dada. Beda bunyinya bunda. Karena titik tumpunya beda. Kecuali huruf D alfabet teman-teman sama kayak huruf D. Nah, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ka'ahadin. Din. Nah ya. Nah, ujung lidah ke pangkal gigi sari atas sama kayak huruf ta. Ya. Da. Di. Du. Nah. Ya. Oke. Sip, sebelum lanjut, bunda, 1.200 orang, yang di antara 1.200 orang nih, ya, yang masih jari jemarinya lagi santai, tapi dipakai buat tap-tap layar tanpa henti, makasih ya. Itu berarti bentuk wujud support teman-teman senang dengan live ini dan support dengan live ini. Jadi bukan cuma dinikmati sendiri. Teman-teman itu tap-tap layar, itu akan menyumbangkan traffic algoritma kita tersebar luas kepada yang lain. Jadi makasih untuk tidak berhenti tap-tap layar teman-teman sekalian yang memang jari jemarinya lagi nganggur. Terima kasih karena itu support luar biasa bagi kami. Ya. Oke, lanjut lagi. Ka'ahadin. Nah, lanjut lagi ya teman-teman sekalian. Sekarang dal ini asalnya harokatnya baris bawah 2. Ya. Asalnya harokatnya baris bawah 2. Ini namanya harokat kasroh tain. Huruf yang berharokat kasroh tain dibaca dengan vokal konsonan in, din, gitu kan? Nah, din. Nah, tapi setelahnya di sini ada ketemu huruf mim. Nah, pertemuan antara kasroh tain berjumpa dengan huruf mim menghasilkan tasydid. Di sini nama hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Kalau teman-teman dapati ada kasroh tain, ada fathatain, ya, ada dhammahtain, itu berarti masuk ke dalam bahasannya bab huruf nun mati atau nun sukun. Kenapa? Karena an, in, un, bunyi ujungnya semuanya adalah bunyi nun sukun. An itu kan bunyi dari nun sukun. Ya, maka kalau ketemu an, in, un yang sudah punya buku saya, buka halaman nun bersukun. Ya. Oke, sama dengan membahas nun sukun. Nun sukunnya ketemu apa? Ketemu huruf mim. Oke, nama hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Nih, kita cari halaman nun sukun. Nun sukun ini tapi hukum tajwidnya ifa hakiki, berarti bukan halaman ini yang kita cari. Nun sukun pada hukum tajwid iqlab bukan ini yang kita cari tapi yang ini. Nun sukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah.
Bener nggak? Tadi ada kasrotain tuh, rumusnya ketemu sama huruf mim. Sip, berarti betul. Bagaimana cara melafalkannya? Dileburkan dengan dengung. Apa yang dileburkan dengan dengung? Konsonan n-nya. Contoh, jadi kesalahan pertama dalam melafalkan idgham bigunah itu dilafalkan kesalahannya suara nun atau suara nun matinya atau suara konsonan n-nya masih terdengar jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Di sini kita baca ya min masadin. Nah, ini nun sukunnya ketemu mim atau an in unnya ketemu mim. Maka nggak dibaca min masadin. Min masadin. Nah, nunnya nggak boleh dibaca jelas tapi lebur dengan dengung. Mim. Nah, itu kan udah nggak ada an-nya, tapi an-nya dileburkan ke em. Jadinya mim. Nah, jadi mim kan. Nah, mim ini ketika lebur ditahan dulu. Mim masadin. Kenapa harus ditahan? Karena tadi terdapat unsur dengung. Kalau hukum tajwid ada dengungnya, jangan lupa ditahan dulu 2 harokat. Ya, kayak ikhfa hakiki nanti dia ditahan dulu. Kenapa? Ketika samar, karena ada dengungnya. Nah, sekarang leburkan, tahan 2 harokat karena ada dengung. Dengung itu apa? Dengung itu suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Jadi ketika dileburkan, ya, dia harus sengau. Nah, maka ketika dibaca mim masadin. Nah, tadi ketika dipencet lebur, ditutup hidungnya, suaranya berubah bahkan menghilang. Berarti betul. Itu adalah makna sejati dari idgham bigunnah. Karena nanti ada kesalahan berikutnya teman-teman. Nih kita bahas kesalahan berikutnya ya. Nah, jadi yang pertama pastikan dia dileburkan jangan sampai dibaca jelas bunyi konsonan n-nya. Yang kedua, setelah dileburkan itu harus dilafalkan dengan dengung. Jangan sampai tanpa dengung. Banyak orang itu melafalkan idgham bigunnah tapi tidak bigunnah. Nah, kalau hurufnya huruf mim dan setelahnya adalah huruf nun lagi, sudah pasti dia idgham bigunnah pasti pakai bigunnah karena nun dan mim sendiri itu sudah huruf-huruf yang masuk otomatis ke rongga hidung. Dengung itu maksudnya apa sih? Suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Menghasilkan suara yang bindeng, sengau, nyirung, ya. Oke, yang harus diperhatikan itu adalah ketika an in un atau nun sukunya ketemu huruf wawu ataupun huruf ya. Banyak orang melafalkan idgham bigunnahnya. Idgham bigunnahnya nggak ada bigunnahnya, Bunda. Cuman ngaku-ngaku doang bigunnah tapi nggak ada bigunnahnya. Contoh, ya, kalau huruf mim dan nun itu udah pasti dengung, Bunda, karena mim dan nun sendiri itu adalah huruf gunnah kan. Nah, contoh di sini ketika lebur kita buka tutup hidung pasti suaranya masuk ke rongga hidung. Sehingga ketika ditutup bahkan suaranya sampai hilang. Mim masadin real idgham bigunnah, ada bigunnahnya, masuk rongga hidung, sengau, dengung. Tapi yang kadang-kadang idgham bigunnahnya tidak bigunnah itu yang ini contoh ya. Perhatikan. Nun sukun ketemu huruf wawu ini harus idgham bigunnah. Bukan cuma lebur 2 harokat tanpa dengung. Contoh. Ya, perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan. Apa itu termasuk takhalus bil harfi? Gak tahu. Lanjut lagi, ya. Saya tidak hafal istilahnya untuk yang itu, ya. Jadi saya tidak menjawab, ya. Perhatikan. Miwaqin harusnya begitu. Tapi banyak di antara kita melafalkan miwaqin. Ketika kita pencet buka tutup hidungnya, suaranya tidak berubah. Berarti tidak ada suara yang mengalir ke rongga hidung. Ya, maka itu idgham bigunnah yang tidak bigunnah. Dan itu juga saya sering dikoreksi sama guru-guru saya. Tidak boleh. Tapi bukan kesalahan besar. Tapi nggak sempurna. Nggak maksimal dalam melafalkannya. Toh masalah dunia aja kita pengen maksimal, sempurna, dimaksimalkan, masalah akhirat kok seadanya. Padahal ya akhirat kita belum ada yang jelas. Di sini tidak ada yang langsung jamin masuk surga, nggak ada. Karena kita bukan rasul dan nabi. Sahabat aja bukan. Ya. Maka harusnya gimana? Maka harusnya bukan dibaca miwaqin, tapi
miwaqin. Jadi cara ngecek apakah dia idgham bigunah itu dengan buka tutup hidung teman-teman ketika lebur. Kalau suaranya tidak berubah, ya, maka dia bukan idgham bigunah. Karena nggak ada yang mengalir ke rongga hidung. Miu, harusnya miwaqin. Baru itu idgham bigunah. Ya. Oke, yang sudah paham boleh komen paham dulu di kolom komentar. Ya, silahkan. Jadi idgham bigunah itu bukan cuma lebur, tahan 2 harokat. Dengungannya mana? Nah, harus dikasih sengau dia. Ya, contoh, paham ya? Paham ya? Coba yang ini deh, yang ini nih. Nun sukun ketemu huruf ya. Saya pakai contoh dengan mencontohkan dari hidung dulu ya. Ya, saya contohin ya. Mana yang betul nih? Yang A atau yang B? Yang A. Liman yaro. Yang B. Liman yaro. Mana yang betul? A atau B? Mana yang idgham bigunah yang real bigunah? Yang A atau yang B? Yang A. Ya. Karena dia masuk rongga hidung. Nih, yang A itu dia masuk rongga hidung tadi kan? Nih, saya ulang lagi pelan-pelan biar teman-teman yang belum paham bisa maksimal dalam belajar. Limai. Tuh, masuk hidung kan? Suaranya berarti bigunah, gunnah. Kalau enggak limai enggak berubah suaranya, berarti itu bukan idgham bigunah. Kan bigunah, gunnah itu masuk hidung, sengau. Yang A betul, limai lebur, mannya ke ya jadi mai dan dengung. Mai masuk hidung. Ada yang idgham bigunah tapi tidak bigunah, cuman idgham doang. Cuman idgham tahan 2 harokat. Limai, ini yang B. Limai ketika dibuka tutup hidung nggak berubah. Berarti nggak ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Berarti bukan idgham bigunah. Cuman ngaku bigunah. Paham sampai sini? Jelas? Nah, jadi yang pertama, jangan sampai nunnya masih dibaca jelas atau konsonan n-nya masih dibaca jelas. Yang dua, jangan sampai cuma lebur tahan 2 harokat tapi tanpa dengung. Ya. Oke. Yang ketiga, dileburkannya sudah dengan dengung, tetapi sekarang ketukar, dia nggak ditahan 2 harokat. Contoh, dia udah baca begini. Nah, ya. Dia udah baca lebur dengan dengung. Mai, tuh udah sengau dia masuk hidung. Tapi dia cuma 1 harokat doang bacanya. Mai yasha. Nah, harusnya mai 2 ketuk sama kayak ikhfa. Kayak gunnah musyaddadah, kayak nun tasydid. Mai ya. Nah, gitu ya. Mai yasha'u. Nih, jadi ada 3 ini hal kurang lebih yang harus teman-teman perhatikan ketika melafalkan nun sukun atau an in-un pada hukum tajwid idgham bigunnah. Nunnya atau konsonan n-nya jangan dibaca jelas. Yang kedua, dileburkannya juga bukan cuma ditahan 2 harokat tapi pakai dengung. Yang ketiga, jangan cuma dengung tapi harus ditahan 2 harokat. Ya. Yang mulai paham, boleh komen paham. Sok, pelan-pelan. Saya nggak pengen teman-teman ngejar bacaan lancar tapi salah semua bacaannya. Nggak mau saya. Makanya pelan-pelan belajarnya. Ya. Yang senang belajar seperti ini setiap hari insya Allah. Tapi nanti mungkin lebaran kita libur dulu sekitar 3-5 hari. Insya Allah belajar setiap hari teman-teman. Klik dulu tombol ikuti biar gak ketinggalan. Kalau lupa nama akun kita, gak perlu khawatir kalau udah follow, karena nanti dapat notifikasi otomatis dari TikTok. Sok di follow dulu silahkan. Ya, dan kita pakai buku kita sendiri. Ini panduan ini, ya, ini buku kita sendiri. Ya, buku saya sendiri yang saya tulis sendiri. Ya, oke. Nah, maka di sini mana bacaan yang tepat teman-teman sekalian? Ya, yang A, yang B, yang C. Kalau ketemunya sama huruf mim dan nun, kan tadi gini teman-teman. Sebentar, saya jelasin lagi sedikit. Nah, jadi berarti nun sukun idgham bigunnah itu nun sukun atau tanwin ketemu 4 huruf ini. Kalau ketemunya sama huruf mim dan nun, gak usah difikirkan lagi terkait dengan dia apakah dengung atau tidak. Pasti dengung. Kalau dileburkannya ke nun dan mim, itu sudah pasti dengung karena nun dan mim sendiri itu adalah huruf gunnah. Ya. Oke. Paham teman-teman sekalian? Paham ya? Jelas ya? Ah, gitu. Oke. Jelas sampai sini?
Jelas sampai sini? Kalau kalau ketemunya sama huruf ya dan wawu, nah ini yang harus diperhatikan. Dengung kadang-kadang kalau ketemunya huruf ya dan wawu, itu dia leburnya nggak pakai dengung. Kenapa? Karena ya dan wawunya teman-teman dia bukan huruf gunnah. Jadi nggak otomatis gunnah. Kalau nun dan mim otomatis gunnah dia. Otomatis dengung maksudnya. Nggak perlu difikirkan lagi. Kalau ketemunya sama huruf nun dan mim, yang diperhatikan tinggal apa? Yang diperhatikan adalah bunyi n-nya, jangan sampai dibaca jelas. Lalu yang kedua, jangan buru-buru. Tapi kalau ketemunya huruf ya, poin berikutnya adalah pastikan dia dengung gitu. Paham? Ya, izinkan saya mendampingi teman-teman sesuai kapasitas saya, tapi saya upayakan maksimal. Ya, oke. Di kalimat ini sekarang kasrotain ketemu huruf mim. Ya, mana bacaan yang tepat? Ya, yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Maaf dari sini aja ya. Ka ahadimina. Yang B, ka ahadimina. Yang C, ka ahadin mina. Mana yang betul? Yang A, yang B, atau yang C? Oh ya, udah pada pinter lihat. Yang jawab B dominan tuh. Jadi teman-teman sudah mulai bisa menelisik ya dari apa yang teman-teman dengar. Oh, bacaan ini lebih tepat gitu ya. Terus disyukuri juga ya teman-teman sekalian, bisa membedakan. Insya Allah teman-teman dengan teman-teman bisa membedakan bunyi salah bunyi benar, teman-teman akan lebih mudah untuk latihan karena sudah tahu misi objektifnya harus bagaimana. Tinggal nanti memastikan bacanya tepat, cari guru untuk memastikan bacaan teman-teman benar atau tidak. Nah, cari guru, nggak bisa belajar sendiri. Belajar sendirinya bisa, tapi memastikan bacanya tepat atau tidak nggak bisa sendiri, harus ke guru. Ya, guru yang fikoh, guru yang mutkin, teman-teman sekalian. Oke. Ka ahadim betul ya, yang B ya. Ka ahadimi. Oke, lanjut. Bunda ya, di sini mimnya harokat kasroh. Pastikan jelas vokal i, jangan jadi mina. Jangan ke vokal e, mina, tapi mina. Ya, mina. Jelaskan vokal i-nya. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Masih semangat ini? Masih semangat? Ya. Oke. Gurunya kan Pak Ustadz. Iya, tapi kan teman-teman gak selamanya talaki ke saya. Cari guru-guru yang betul-betul teman-teman nanti bisa mendengarkan bacaan teman-teman. Ya. Oke. Sip, lanjut lagi. Ya. Allahu Akbar. Yang masih semangat ya, bantu tap-tap layarnya ya, biar semakin tersebar luas kepada yang lain. Yang sudah ngasih gift juga terima kasih. Tanpa gift dan bantuan teman-teman semua ya, gitu, tidak mungkin live kita bisa seperti ini ya, gitu. Oke, jadi gift dari teman-teman nggak saya pakai buat kebutuhan saya ya, karena buat kebutuhan saya dan keluarga masih kami bisa berikhtiar dari bermuamalah ya, gitu. Lanjut. Mina. Nah, harokatnya fathah, dibaca dengan vokal A jelas. Mina. Oke. Minan di sini naknya langsung masuk ke huruf nun lagi. Ya. Nah, alif lamnya nggak usah dibaca. Ya, kalau ada alif lam, di huruf lamnya ada tasydid atau di setelah lamnya ada tasydid, maka alif lamnya nggak perlu dihiraukan. Dari na langsung ke huruf nun. Ini namanya alif lam syamsiyah, atau juga sering disebut dengan idgham syamsi. Minan gitu ya. Nisa, nun tasydid, dia punya gunnah, tahan 2 harokat, jangan tergesa-gesa. Jelaskan vokal i-nya. Nisa, jangan nesa, jangan ni. Lanjut lagi, sa di sini ya, sama seperti kita melafalkan a i u, kayak huruf S alfabet ya, sapi, sayur ya, dan segala macamnya. Vokal A ketemu alif 2 harokat matobi'i, tapi matobi'inya ketemu sama hamzah ya dalam satu kalimat ya. An-nisa'i itu satu kalimat. Maka kalau ada matobi'i ketemu sama hamzah pada satu kalimat yang sama, ditandai dengan tanda alis
Nama hukum tajwidnya mad wajib mutasil. Dibaca kadar panjangnya 4 harokat atau 5 harokat. Nisa'i, tuh 5 harokat. Atau 4 harokat boleh. Ini hamzah jangan dibaca ain. Jadi bukan nisa'i, tapi kayak kita melafalkan ikan saja. Nisa'i. Jelaskan vokal i-nya jangan e, ya. Di sini ii, ini juga hamzah, cuma beda bentuk, ya. Lanjut lagi. Kenapa yang ini beda bentuk? Ini ada di ujung kalimat. Ini ada di awal kalimat. Ya, penulisannya beda. Lanjut. Ini berarti dibaca ii. Ini, gitu ya. Oke. Init. Nah, dari nun kasroh jelaskan ni-nya, ini nggak usah dianggap ada, ya. Karena kalaupun ini alif, tanda panjang alif itu berfungsi kalau sebelumnya fathah. Jadi ini nggak usah dihiraukan. Init. Nah, ya. Ketemu lagi sama huruf ta. Sudah kita bahas juga huruf ta. Ya. Ini namanya huruf ta. Ingat huruf ta jangan sampai keluar ujung lidahnya. Ini seringkali soalnya salah huruf ta nih. Seringkali dibaca menjulur, sekali lagi ujung lidahnya keluar. Ya. Jangan sampai dibaca ta, ya, saya ingatkan. Tapi ujung lidahnya ke pangkal gigi sari atas. Ta, ya, gak boleh melet ujung lidahnya. Ini sudah kita pelajari tadi huruf ta, ya, ta-nya bertasydid, tekan dulu. Init, tako. Nah, sip. Sekarang ini kita izin hapus dulu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ini. Afwan, yang ini. Ini huruf apa? Ini huruf qaf. Qafnya berharokat. Oke. Hal apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan qaf berharokat? Saya izin buka buku saya. Kita buka qaf harokat. Ini qaf sukun, yang kita cari yang ini. Halaman 26. Qaf berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi, sering kali tertukar dengan huruf kaf. Khususnya ketika dia harokatnya kasroh dan dommah. Contoh. Kalau qaf itu dibaca begini. Lil muttaqina. Tapi banyak di antara kita melafalkan lil muttaqina. Lil muttaqina. Ya. Gitu. Jadi apa namanya teman-teman sekalian, di sini nggak boleh dibaca seperti barusan karena salahnya bukan main, salah besar. Kenapa? Karena dibaca jadi huruf kaf. Apa yang membuat dia jadi huruf kaf? Gini, ya. Kenapa huruf qaf seringkali tertukar dengan huruf kaf? Karena keluar percikan. Percikan apa? Percikan nafas. Sedangkan huruf qaf itu, teman-teman sekalian, dia punya sifat. Sifat dari huruf qaf, ya, itu dia jahar, tertahan nafas. Ya. Sedangkan sifat dari huruf kaf, ya, nah ini ya, sifat dari huruf kaf itu hams, terpercik nafas. Nah, kenapa bunyi qaf dan kaf ini bunyinya hampir mirip? Karena apa? Karena qaf dan kaf makhrajnya sama, hampir sama. Cuma beda titik sentuh saja. Makhraj qaf dari pangkal lidah. Oke, kita lihat dulu. Makhraj huruf kaf dari pangkal lidah. Sama. Yang membedakan apa? Kalau qaf pangkal lidahnya menyentuh ke bagian langit-langit yang teksturnya lunak saja. Kalau kaf, ya, nempel ke langit-langit yang lunak dan keras. Bukan cuma lunak saja. Bedanya di mana? Ini qaf. Ya, lihat pangkal lidahnya di mana? Ini kaf. Oke, perhatikan baik-baik titiknya ya. Nih, kalau qaf dia lebih dalam, ya. Oke, kalau kaf dia lebih luar. Kalau qaf nempel ke langit-langit lunak saja, yang paling dalam langit-langitnya. Kalau kaf dia agak ke tengah, nempel ke langit-langit yang perbatasan antara langit-langit keras dan lunak. Makanya kaf keluar percikan nafas karena dia lebih luar. Ki. Kalau qaf lebih dalam. Qi. Bisa dipahami? Ki. Qi. Ki. Qi. Ku. Ku. Ya. Jadi qaf dan kaf itu seringkali tertukar, khususnya ketika kasroh dan dhammah harokatnya. Ya. Jadi jangan dibaca lil muttaqina, tapi kita baca lil muttaqina.
Ya, jangan kita baca wala yusiku, tapi kita baca wala yusiku. Jangan kita baca ku. Gak boleh keluar percikan nafas. Qur'anun, tetapi seharusnya Qur'anun. Ya, itu kesalahan pertama pada huruf qaf, yaitu jangan sampai jadi huruf kaf. Yang kedua, ketika qaf harokat, salahnya dilafalkan dengan memonyongkan bibir atau memuncungkan mulut, manyun, maju mulutnya ketika khususnya berharokat fathah. Contohnya di sini, ya, huruf qafnya berharokat fathah. Ini fathahnya fathah tegak, berarti 2 harokat. Jadi jangan sampai dibaca tusqo. Nah, Bang, bukankah huruf qaf itu huruf yang tebal? Bukankah huruf tebal itu harokat fathah dibaca vokal A-nya gemuk atau sering kita dengar seperti vokal O? Kenapa gak boleh monyong? Karena huruf tebal tidak ada hubungannya dengan memonyongkan mulut. Tusqo, 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 tidak. Lantas bagaimana cara menebalkan huruf? Caranya, huruf tebal punya sifat namanya isti'la, angkat pangkal lidah. Jadi ketika harokat fathah dibuka, ya pangkal lidahnya, apalagi qaf kan makhrajnya pangkal lidah nih. Ketika vokal A-nya keluar, jangan diturunin. Nanti jadi vokal A, jadi tipis. Tuska, tuska. Harusnya tusko, tanpa monyong. Ya, tanpa monyong. Perhatikan. Tusko, enggak, tapi tusko. Bukan ko. Ya, oke. Paham ya? Gak boleh dibaca monyong, ya, karena nggak ada hubungannya huruf tebal dengan memonyongkan mulut. Huruf itu, maaf, mulut itu maju, ya, kalau dia berharokat dhammah atau huruf waw. Kalau waw dia harus monyong karena makhrajnya memajukan mulut. Wa, wi, wu, ya, atau ku, Qur'anun. Kalau ku harus monyong. Huruf berharokat dhammah harus monyong. Sisanya huruf tebal yang tidak dhammah itu bukan monyong. Ya. Nah, 2 kesalahan ini pada huruf qaf. Gimana? Sudah mulai paham atau belum? Yang sudah mulai paham langsung bagikan di kolom komentar paham. Ya. Gitu. Oke, boleh komen paham. Paham ya? Baik. Sekarang kita coba praktekkan. Mana bacaan yang tepat di kalimat ini? Ya, yang A, yang B, yang C. Yang A. Saya tampilkan mulut saya dulu. Yang A, ashqoha. Yang B, ashqoha. Yang C, ashqoha. Mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Nah, dominan sudah tepat ya. Menjawab di kolom komentar yang tepat yang B. Keren. Masya Allah 100 nilainya buat teman-teman. Luar biasa. Ya, yang A salah karena yang A mulutnya monyong. Yang C salah karena keluar percikan nafas. Sudah. Ya, seperti itu. Oke, tinggal dipraktekkan dalam bacaan berarti. Jadi jangan sampai dibaca ini takoitu, jangan monyong, tapi ini tako, koi, ko, ya, ini tako, ini takoi, bukan ini takoi, nggak boleh monyong, qafnya. Oke, lanjut lagi, ya, tu, sudah kita bahas huruf ta, saya izin skip, tunna, nun tasydid sudah dibahas, ya. Nah, sekarang kita pindah ke sini, fa. Ini namanya huruf fa. Ya, huruf fa kesalahannya sering kali terjadi ketika dia berharokat. Contohnya ini di sini dalam ayat ketika fa-nya berharokat. Maka saya izin buka huruf fa. Mana ya huruf fa? Nah, ini ya fa-nya ketika dia berharokat. Cuman satu aja kesalahan huruf fa ketika berharokat. Buka buku saya halaman 103. Ya, kita bisa pretelin satu-satu per huruf per kondisinya. Fa berharokat kesalahan yang sering kali terjadi. Tidak mengalir nafasnya karena dilafalkan sama seperti huruf apa? Huruf P. Nah, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf fa jadi kayak huruf P boleh komen saya dulu.
Saya pengen lihat di antara 1.500 orang yang melafalkan huruf fa, ya itu masih kayak P. Alam taro kaifa Pak. Alam taro kaifa Pak. Nah, siapa? Saya. Aduh, jangan ya Bunda. Kenapa bisa Bunda? Pertama, bedanya fa dan P itu apa? Kalau P, dia gak punya nafas keluar. Papa. Tapi fa, itu dia punya sifat. Nah, nih. Kalau fa, dia punya sifat. Salah satu sifat dari huruf fa, di poin 1 nama sifatnya hams. Hams artinya apa? Mengalir nafas. Kalau P nggak ada mengalir nafas. Kenapa fa-nya bisa jadi huruf P? Ya, karena makhraj Bunda salah atau nggak pas. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf fa? Huruf fa keluar dari ujung gigi seri atas menyentuh badan atau perut bibir bawah. Ya, gimana itu Bang? Begini. Jadi ujung gigi seri atas kita nempel ke bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam area yang basahnya. Begini. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ya ini gambarnya. Ini pelafalan nyatanya. Fa. Gambar di atas tuh. Sama nggak? Fa. Oh, pelan-pelan, pelan-pelan. Fa. Jadi gigi seri atas kita ini nempel ke bibir bawah bagian dalam. Fa. 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 Pertanyaannya adalah, kenapa jadi huruf P? Ya teman-teman lihat sendiri aja bedanya P dan fa apa dari segi makhraj nih. Kalau fa begini kan? Fa, fa, fa. Kalau P, pa, pa, pa. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah fa itu yang nempel bukan bibir dengan bibir. Kalau P yang nempel bibir atas, bibir bawah. Pa, pa. Nggak akan keluar nafas Bunda. Beda makhrajnya fa dengan P. Izinkan saya dampingi teman-teman setiap hari pelan-pelan, nggak cepet-cepet. Kayak begini aja. Jangan lupa di follow dulu yang belum follow. Biar bisa kita ketemu tiap hari. Nanti lebaran saya izin libur dulu sekitar 3 maksimal sampai 5 hari. Semoga gak selama itu ya. Biar bisa belajar kayak gini terus tiap hari. Kalau pengen, nah klik dulu tombol ikuti, silahkan follow dulu. Ya. Oke. Jadi huruf fa ya, jangan sampai dibaca jadi pala, tapi fala. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, di sini huruf lam mudah saja sebenarnya, lam itu kayak huruf L, tapi jangan cuman ujungnya doang. La. Ya. La, tapi samping-sampingnya ikut nempel. La, bukan la, bukan cuman ujungnya doang. La. Oke. Sip. Lanjut. Fala. La-nya berapa harokat? La-nya karena ada fathah ketemu alif, maka la-nya 2 harokat. Ya, kalau fa berapa harokat? 1 harokat karena fathahnya gak ketemu sama alif. Jadi yang ini fa, yang ini la. Jadi disambung. Fala. Yang la misalnya bingung 2 harokat tuh segimana, takutnya kecepetan, takut kepanjangan. Caranya pakai ayunan. 2 kali ayun. Ya, gitu. Oke. Fala. Nah, jadi kalau la pakai ayunan. Gitu aja kalau teman-teman masih bingung. Duh, gimana ya? La tuh. Nah, gitu ya. Fala. Nah, lanjut ya. Saya izin bahasan kita dari huruf yang sedang ada dalam ayat ya. Oke, lanjut lagi. Huruf ta, banyak huruf ta ya, perlu dibahas lagi nggak atau lewat dulu aja huruf ta? Nih huruf ta, saya ingatkan sedikit, ta jangan melet mulutnya, lidahnya, ta, tapi ta di dalam, ta, jangan berlebihan nafasnya ta, nggak ya, biasa aja, ta, ya, oke, falata, nah ini huruf menarik. Perhatikan baik-baik. Saya tandai warna merah deh. Bun, yang warna merah ini namanya huruf kho. Kho-nya dalam kondisi ada tanda petik di atasnya. Itu namanya apa? Kho sukun. Atau sering kita sebut dengan tanda mati. Kho mati. Nah, kho sukun atau kho mati. Ya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Bismillah. Nah,
Yang sudah punya buku saya tinggal dibuka halaman ke-22. Teman-teman yang belum punya buku ini seneng nggak kalau punya ya bahasan pelan-pelan seperti ini? Ada semuanya di buku. Fokus pada huruf ya. Perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan kho sukun adalah apa? Yang 1 dan 2 kesalahannya besar. Apa? Karena sudah tuh apa poinnya? Tertukar. Nah, ini bukan main-main berarti teman-teman sekalian. Ya, apa? Tertukar jadi huruf ini. Nih. Kadang-kadang kho itu jadi ha. Atau kadang-kadang jadi ha. Contoh dulu deh, contohnya gini. Ya bun, jangan dibaca wa ahroja, jangan dibaca wa ahroja, tapi kita baca wa akhroja. Bagaimana cara membedakan antara kho dengan ha dengan ha sudah kita bahas tadi sebenarnya waktu bahasan ha kecil. Kita ulang lagi, semoga gak bosan ya, karena room ini dikhususkan untuk teman-teman yang pengen belajar pelan-pelan, bukan cuma nyari instan. Biasanya instan itu cepet lupa juga dan tidak kuat fondasinya. Oke, perhatikan baik-baik. Tempat keluar dari huruf kho itu dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Ya, di mana? Di sini, Bunda. Tuh. Di sini. Kho itu di sini. Ya. Nah, banyak di antara kita melafalkan kho itu bukan di sini, Bunda. Tapi di mana? Nih. Ya, kalau kho suka berubah jadi ha kecil, kenapa alasannya? Karena Bunda melafalkannya di sini. Nah, Bunda melafalkannya harusnya kan di sini ya. Mana tadi kho? Di sini ya. Nah, Bunda melafalkan di sini. Hah. Tuh. Ya. Oke, bedakan antara ini dengan ini. Titiknya beda, Bunda. Ya. Ya, jadi bukan tapi di luar, lebih luar lagi. Kalau ha kecil itu dia lebih berbisik. Tuh. Ya. Nah, ada juga dia melafalkan apa? Terlalu begini. Tuh, lihat. Terlalu ke bawah tuh. Terlalu ke sini, Bunda. Yang harusnya di sini, ya, oke, dia dilafalkan terlalu ke dalam, tuh. Nah, kalau di sini ini jadi huruf H besar. Nah, ya Ustadz buku sudah sampai Malaysia, padahal saya belum mengirim ke Malaysia. Ya, berarti nyari-nyari itu luar biasa. Ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi paham nggak sampai sini? Jadi kho itu bagian tenggorokan paling luar. Bagian paling luar. Kalau ha lebih dalam sedikit, kalau ha lebih dalam lagi. Ya. Oke. Sip, teman-teman sekalian, ya. Sekarang sampai sini dulu deh. Sebelum kita lanjut, paham nggak bedanya antara Yang sudah mulai paham boleh komen paham di kolom komentar. Kita dampingi teman-teman pelan-pelan, nggak akan cepat-cepat, tenang aja. Ya, paham? Yang penting bisa membedakan dulu. Kalau masalah praktek belum bisa, ya beda lagi. Itu butuh diroyah, butuh riyadhah, butuh latihan. Ya, oke. Cara memesan buku nanti Mbah Dwi. Kita belajar dulu, nanti ada di sini. Bentar lagi, habis ini ya. Nah, maka jadi bukan dibaca wa ahroja, bukan dibaca wa ahroja, tapi kita baca wa akhroja. Kalau sudah betul-betul paham, kita kembali ke dalam ayat, ya. Mana tadi? Nah, di kalimat ini ya. Maka mana kho sukun yang tepat nih yang warna merah? Kita praktekkan dalam bacaan. Ya. Yang A, yang B, yang C. Yang A. Fala tahdha'na. Yang B, fala takhdha'na. Yang C, fala tahdha'na. Kira-kira mana yang betul? A, B, atau C? Kira-kira. Yang sip. Yang B ya, dominan jawab B. Berarti teman-teman sudah mulai peka dengan apa yang teman-teman dengar. Yang semoga nanti ketika teman-teman baca sendiri nih, lagi mengaji sendiri nih, kalau teman-teman udah terpeka pendengarannya, teman-teman akan merasa pas ngaji salah, alarmnya aktif. Karena sudah peka. Wah, kayaknya barusan saya salah deh. Nah, ketika teman-teman
sudah terbiasa, teman-teman dalam baca Quran saya yakin nggak akan mudah ngantuk Bunda. Karena Bunda fokus dengan apa yang dibaca, bukan cuma asal bunyi keluarnya. Itu tuh baru dari segi baca, belum kita tahu maknanya. Oh luar biasa lagi, baca Quran tuh nggak akan ada ngantuk-ngantuk Bunda. Kecuali Bunda bacanya pada saat Bunda begadang. Udah dengan jadwal tidur ya, itu mah jelas. Jadwal tidur ya tidur, istirahat. Ya, paham? Sip, berarti teman-teman sudah paham. Ya, sudah bisa. Alhamdulillah.